Sebelumnya, KPK telah mengamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Diamankan karena diduga yang bersangkutan terlibat suap proyek jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. Dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK. Salah satu yang diamankan adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atlas saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting hari Rabu lalu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu penyidik KPK bongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Sebelumnya penggeledahan rumah tersangka sempat terhambat lantaran gerbang dan pintu rumah terkunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci. Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang tergeletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait barang atau dokumen apa saja yang diamankan dari rumah Topan Ginting. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. 5 dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan nilainya pemirsa mencapai 231,8 miliar rupiah dan mereka ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap jika memang akan diperiksa KPK lantaran salah satu tersangka yakni Topan Ginting ini merupakan anak buahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara.
Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya, Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka saudara Kir dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. 3 saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menyambangi gedung KPK Jakarta hari ini. Ya, seperti yang kita saksikan ini ya. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Menteri UMKM, tiba di Gedung Merah Putih KPK jam 3 sore tadi, pemirsa. Jadi kedatangan Maman ini ternyata untuk memberikan klarifikasi terkait surat dinas yang mencantumkan kunjungan istrinya ke beberapa negara-negara Eropa menggunakan surat dinas. Beberapa dokumen untuk menuntaskan ekonomi yang beberapa kali ini berkembang terhadap diri saya dan nanti untuk lebih jelasnya saya beberapa teman-teman besar kasih terima kasih ini menjelaskan dan menyampaikan beberapa dokumen terkait keberangkatan keluarga saya. Sebelumnya, pemirsa, beredar surat berkop Kementerian UMKM yang menyebut adanya kunjungan istri dari Menteri UMKM ke sejumlah negara-negara di Eropa, tujuannya misi budaya. Dan kalau kita lihat, pemirsa, surat ini ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM. Dan di dalam surat tertulis kunjungan istri Menteri UMKM dengan nama Agustina Hastarini, istri Maman Abdurrahman, sebagai peserta kegiatan dan mencantumkan perjalanan ke luar negerinya. Antara lain ke Istanbul, ke Pomori, ke Sofia, ke Amsterdam, ke Brussels, Paris, Luzern, dan Milan. Jadwal keberangkatannya ini berlangsung dari 30 Juni lalu hingga 14 Juli 2025, pemirsa. Ya, kita akan informasi berikutnya mengenai gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ternyata ditunda oleh Bareskrim Polri. Kita hadirkan diskusinya usai jeda, tetap di Sindo Prime, pemirsa.